Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan pelayanan Renungan Harian Salum. Bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang berada di rumah maupun yang dalam perjalanan menuju tempat bekerja, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saya Nyonya Raja Gugu, Sintua Esther Herawati Borulumban Gaul, dengan sukacita akan melayani Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian sebagai pelayan pendamping pembawa renungan. Renungan di pagi hari ini dibawakan oleh Pendeta Sahat Parulian Nababan dari HKBP Kernolong, Resort Jakarta. Baiklah, kita awali ibadah pagi ini dengan doa yang dibawakan oleh pembawa renungan. Marilah kita berdoa. Kami memuji dan memuliakan Engkau, Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, sebab Engkau telah memelihara kami hingga hari ini. Betapa besar dan mulianya kasih-Mu bagi kami. Di pagi ini sebelum kami memulai aktivitas, terlebih dahulu kami beribadah kepadamu, mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kuasailah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus, agar kami memahami makna firman Tuhan yang menuntun hidup kami sepanjang hari ini. Kasihanilah kami ya Bapa, dengarlah doa kami, dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, yang mendengarkan siaran Radio Pelita Kasih di pagi hari ini, renungan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Kejadian 43 ayat 1-15. Kejadian 43 ayat 1-15. Beginilah firman Tuhan. Tetapi hebat sekali kelaparan di negeri itu, dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, "Pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita." Lalu Yehuda menjawabnya, "Orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh. Kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu. Jika engkau mau membiarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu. Tetapi jika engkau tidak mau membiarkan dia pergi, maka kami tidak akan pergi ke sana, sebab orang itu telah berkata kepada kami, 'Kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu.' Lalu berkatalah Israel, 'Mengapa kamu mendatangkan malapetaka kepadaku dengan memberitahukan kepada orang itu bahwa masih ada adikmu seorang?' Jawab mereka, 'Orang itu telah menanyai kami dengan seksama tentang kami sendiri dan tentang sanak saudara kita. Masih hidupkah ayahmu? Adakah adikmu lagi?' Dan kami telah memberitahukan semuanya kepadanya seperti yang sebenarnya. Bagaimana kami dapat menduga bahwa ia akan berkata, 'Bawalah kemari adikmu itu?' Lalu berkatalah Yehuda kepada Israel ayahnya, 'Biarlah anak itu pergi bersama-sama dengan aku, maka kami akan bersiap dan pergi, supaya kita tetap hidup dan jangan mati, baik kami maupun engkau dan anak-anak kami. Akulah yang menanggung dia. Engkau boleh menuntut dia daripadaku. Jika aku tidak membawa dia kepadamu dan menempatkan dia di depanmu, maka akulah yang berdosa terhadap engkau untuk selama-lamanya. Jika kita tidak berlambat-lambat, maka tentulah kami sekarang sudah 2 kali pulang.' Lalu Israel ayah mereka berkata kepadanya, 'Jika demikian, perbuatlah begini. Ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini dalam tempat gandummu, dan bawalah kepada orang itu sebagai persembahan, sedikit balsam dan sedikit madu, damar dan damar ladan, buah kemiri dan buah badam. Dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya,
Uang yang telah dikembalikan ke dalam mulut karung-karungmu itu haruslah kamu bawa kembali. Mungkin itu suatu kehilapan. Bawalah juga adikmu itu, bersiaplah dan kembalilah pula kepada orang itu. Allah yang Maha Kuasa kiranya membuat orang itu menaruh belas kasihan kepadamu, supaya ia membiarkan saudaramu yang lain itu beserta Benyamin kembali. Mengenai aku ini, jika terpaksa aku kehilangan anak-anakku, biarlah juga kehilangan. Lalu orang-orang itu mengambil persembahan itu dan mengambil uang 2 kali lipat banyaknya, beserta Benyamin juga. Mereka bersiap dan pergi ke Mesir. Kemudian berdirilah mereka di depan Yusuf. Demikianlah firman Tuhan, dan sebagai ayat pembimbing bagi kita, yaitu ayat 14. Allah yang Maha Kuasa kiranya membuat orang itu menaruh belas kasihan kepadamu, supaya ia membiarkan saudaramu yang lain itu beserta Benyamin kembali. Mengenai aku ini, jika terpaksa aku kehilangan anak-anakku, biarlah juga kehilangan. Para pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita hari ini adalah mengharap belas kasih Allah. Mengharap belas kasih Allah. Tema ini berpedoman ke ayat 14 yang mengatakan, Allah yang Maha Kuasa kiranya membuat orang itu menaruh belas kasihan kepadamu. Para pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bencana kelaparan yang melanda Mesir ternyata berpengaruh juga ke tanah Kanaan. Di tanah Kanaan juga terjadi kelangkaan bahan pangan, sehingga Yakub dan keturunannya juga mengalami krisis bahan pangan. Maka Yakub menyuruh anak-anaknya membeli bahan pangan ke Mesir. Ini adalah perjalanan mereka yang kedua. Dan nas ini menjelaskan persiapan keberangkatan mereka. Yakub sangat keberatan jika putranya Benyamin harus ikut serta ke Mesir. Tetapi pejabat di Mesir itu mengharuskan anak-anak Yakub membawa adik mereka Benyamin agar mereka boleh membeli bahan pangan lagi. Bencana kelaparan itu telah berlangsung 2 tahun dan masih akan berkelanjutan 5 tahun lagi, sesuai dengan arti mimpi Firaun bahwa bencana kelaparan itu akan terjadi selama 7 tahun. Mengapa dikala kemarau berkepanjangan yang mengakibatkan bencana kelaparan melanda seantero Mesir dan berdampak di wilayah kerajaan sekitarnya, justru Firaun memiliki bahan pangan yang berlimpah-limpah, sehingga orang-orang datang membeli kepada Firaun? Itu karena kebijakan Yusuf, yang diangkat oleh Firaun menjadi wakilnya memerintah atas seluruh tanah Mesir. Yusuf membangun lumbung-lumbung besar di setiap kota dan mengumpulkan sebanyak-banyaknya bahan makanan dalam 7 tahun masa panen berlimpah di Mesir. Dan di musim kekeringan itu, bahan makanan dijual kepada rakyat Mesir dan warga sekitar yang datang membelinya. Para pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Allah telah melakukan perbuatan-perbuatan besar dalam hidup Yusuf, anak Yakub, karena Yusuf mengharapkan pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Allah telah mengubah status hidupnya dari seorang budak karena dijual oleh saudara-saudaranya menjadi orang kepercayaan mengelola kekayaan dan usaha Potifar, pejabat di istana Firaun. Tetapi karena fitnahan istri Potifar, Yusuf harus mendekam di penjara. Di penjara, Yusuf dipercaya untuk mengatur segala urusan dan keperluan bagi semua tahanan. Di penjara itu Yusuf bertemu dengan juru roti dan juru minuman Firaun yang menjalani masa tahanan. Dan Yusuf menjelaskan arti mimpi mereka. Penjelasan mimpi itu benar terjadi. Juru roti dihukum mati, sedangkan juru minuman kembali bekerja bagi Firaun. Ketika Firaun bermimpi melihat 7 ekor lembu gemuk ditelan oleh 7 ekor lembu kurus,
tetapi lembu kurus itu tetap kurus. Kemudian Firaun melihat lagi 7 bulir gandum bernas ditelan oleh 7 bulir gandum hampa. Maka Yusuf dipanggil dari penjara atas usulan juru minum Firaun untuk mengartikan mimpi Firaun. Karena tidak ada seorang ahli atau penasehat Firaun yang dapat mengartikan mimpi itu. Kepada Firaun dan pejabat istananya, Yusuf menjelaskan bahwa Allah melalui mimpi itu memberitahukan akan terjadi 7 tahun masa panen berkelimpahan di Mesir, yang disusul 7 tahun masa kekeringan berkepanjangan yang mengakibatkan bencana kelaparan. Mendengar penuturan Yusuf, Firaun berkata, "Oleh karena Allah telah memberitahukan semua itu kepadamu, engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir." Pertama sekali, saudara-saudara Yusuf datang membeli bahan makanan. Mereka berhadapan dengan Yusuf. Mereka tidak mengenal Yusuf, tetapi Yusuf mengenal mereka. Yusuf menanyai tentang keluarga mereka. Maka Yusuf tahu ayah dan adik mereka Benyamin masih hidup. Yusuf menahan Simeon di Mesir sebagai jaminan agar saudara-saudaranya membawa Benyamin pada kedatangan mereka yang kedua. Dengan berat hati, Yakub melepas keberangkatan Benyamin, putra bungsunya, bersama saudara-saudaranya ke Mesir. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, rencana Allah adalah rencana yang baik dan mulia kepada kita. Allah memanggil kita menjadi umat kepunyaannya supaya kepada kita dinyatakan oleh Allah perbuatan-perbuatannya yang besar untuk kebaikan hidup kita sekarang dan hari yang akan datang. Meski dalam hidup di dunia ini, kita juga menghadapi penderitaan yang berat, kesedihan yang mendalam, berbagai bentuk kesukaran, tetapi kita percaya bahwa Allah Bapa turut bekerja dalam peristiwa-peristiwa yang kita hadapi itu untuk mendatangkan kebaikan-kebaikan bagi kita. Karena pertolongan kasih dan kuasa Allah Bapa, maka duka cita dan penderitaan akan berganti dengan sukacita dan kebahagiaan. Daud pernah menuturkan dengan tegas perbuatan Allah yang mengubah hidupnya yang berduka menjadi bersukacita. Itu diungkapkan dalam Mazmur 30 ayat 12, dikatakannya, "Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu." Tetapi Tuhan Allah menginginkan agar kita senantiasa percaya dan menyerahkan hidup kita dikendalikan, dituntun oleh Tuhan. Kita harus taat melakukan kehendak-Nya. Kita harus mengandalkan pertolongan Tuhan Allah untuk melakukan perbuatan-perbuatan besar dalam hidup kita. Firman Tuhan dalam kitab Yeremia 17 ayat yang ke-7 mengatakan, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan." Para pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus, saat memberangkatkan anak-anaknya, Yakub berkata, "Allah yang Maha Kuasa kiranya membuat orang itu menaruh belas kasihan kepadamu, supaya ia membiarkan saudaramu yang lain itu beserta Benyamin kembali." Harapan Yakub, Benyamin tidak ditahan di Mesir sebagaimana Simeon yang sedang ditahan sebagai jaminan. Yakub dan anak-anaknya tidak tahu kalau penguasa Mesir itu adalah Yusuf. Yakub hanya berharap akan kasih dan pertolongan Allah. Itu pertanda keteguhan iman dan pengharapannya kepada Allah. Orang yang berpengharapan kepada Allah menyadari keterbatasan dirinya dan menyerahkan kecemasan, kegelisahan hatinya kepada Allah dan memohon pertolongan Allah memberi penyelesaian yang baik. Allah menjawab harapan Yakub, bahkan lebih besar dan mulia dari yang diharapkannya. Ketika anak-anak Yakub itu menghadap Yusuf lagi,
Setelah melihat Benyamin, Yusuf tak kuasa menahan kesedihan hatinya. Sambil menangis, ia memperkenalkan dirinya dan menanya keadaan ayah mereka. Yusuf menghibur saudara-saudaranya, katanya, "Janganlah bersusah hati, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Allah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir." Selanjutnya Yusuf mengatur pegawai-pegawainya untuk menjemput Yakub bersama keturunannya agar mereka tinggal di Gosen, Mesir. Dalam kitab Ibrani pasal 6 ayat 19 dikatakan, pengharapan itu adalah sauh yang kuat bagi jiwa kita. Setiap kapal laut dilengkapi dengan sauh. Saat kapal itu bersandar di pelabuhan, maka sauh diturunkan ke dasar laut. Sauh itu dihubungkan dengan tambang ke badan kapal. Karena sauh sudah dilabuhkan ke dasar laut, maka kapal akan tenang di permukaan laut, tidak dihanyutkan oleh arus atau gelombang laut. Demikianlah pengharapan kita itu menghubungkan hidup kita kepada Allah. Maka saat kita menghadapi penderitaan berat pun, kita kuat dan mampu menghadapinya. Sebab kasih dan kuasa Tuhan Allah dinyatakan menolong dan memenangkan kita. Nabi Yeremia mengatakan, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Itu dituliskan dalam kitab Ratapan pasal yang ketiga ayat 25. Firman ini menuntun kita agar berpengharapan yang teguh kepada Tuhan Allah. Jika kita berdoa menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Allah dan percaya kepadanya, maka Allah bertindak menolong, memberkati, dan menyelamatkan kita. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat yang kelima. Demikianlah renungan bagi kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Marilah kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepadamu, ya Allah Bapa, sebab kami telah mendengar firman-Mu. Kuatkanlah kami dengan kuasa Roh Kudus untuk menghayati firman-Mu, agar kami berpengharapan yang teguh kepadamu. Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan untuk menolong dan mewujudkan sukacita kami. Berkatilah kami bekerja hari ini untuk mencari nafkah hidup kami, agar kami memperoleh berkat-berkat-Mu melalui pekerjaan kami untuk kesejahteraan hidup kami. Agar dengan berkat yang Tuhan berikan, kami juga menjadi saluran berkat bagi sesama yang sangat membutuhkan bantuan kasih. Engkaulah sumber keselamatan bagi kami, menjauhkan kami dari mara bahaya dan dari penyakit. Kami juga mendoakan sahabat Radio Pelita Kasih dimanapun mereka berada. Tuhan senantiasa memberkati mereka yang mendengar firman-Mu, sehingga mereka percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan mereka beroleh keselamatan. Berkatilah mereka agar berhasil dalam pekerjaan mereka. Berilah penghiburan bagi orang yang berduka, agar mereka menang atas pergumulan hidup dan bersuka cita memuliakan nama-Mu. Berilah kesembuhan bagi orang yang sakit, agar mereka bersuka cita bersyukur kepadamu. Berilah pertolongan bagi orang yang kesesakan, agar mereka menang atas pergumulan kehidupan mereka dan bersuka cita bersyukur kepadamu. Berkati juga Radio Pelita Kasih yang Tuhan pakai untuk memberitakan firman-Mu, agar tetap jaya mengudara, menjangkau banyak orang yang merindukan sapaan firman-Mu. Dengarlah doa kami dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.
Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita mendengarkan beberapa informasi berikut ini. Bila Anda ingin merespon renungan pada pagi hari ini, dapat menghubungi Bapak Pendeta Sahat Parulia Nababan dengan nomor telepon 0813 6170 5696. Renungan Harian Salom ditulis oleh para hamba Tuhan dari berbagai gereja, terbit per 2 bulan untuk sementara pendistribusian secara online. HKBP Kernolong memiliki ruangan serbaguna dengan kapasitas 350 orang. Bagi yang membutuhkan dapat menghubungi Ibu Sunurat dengan nomor telepon 021 390 9785 atau Ibu Sintua Nyonya Lumban Raja dengan nomor telepon 0821 1470 7797. Dan selama masa pandemi, kapasitas disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Jam ibadah dan gembala. Sehubungan dengan berlakunya PPKM darurat, maka ibadah dilaksanakan secara online atau live streaming dan dapat diikuti di kanal YouTube HKBP Kernolong pada pukul 9.30 WIB. Digembalakan oleh Pendeta Robert Sontar Pandiangan MTH, Pendeta Sahat Parulia Nababan STH, dan Bibelfro Juliani Tarihoran. Bagi Anda yang ingin didoakan, dapat menghubungi Inang Sintua Nyonya Tampu Bolon Hotmatiur Borumanurung dengan nomor telepon 0812 9087 563. Segenap pengurus Renungan Harian Salom menyampaikan salam kasih kepada seluruh pendengar setia dan pendukung acara ini. Kepada jemaat Tuhan interdenominasi dan seluruh jemaat HKBP dimanapun berada. Dan juga kami menghimbau kepada seluruh pendengar Radio Pelita Kasih agar senantiasa melakukan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Horas.